akar rumput itu tidak punya kepentingan apa-apa gitu loh ya. Jadi jangan remehkan akar rumput. Akar rumput tuh nggak ada kepentingan politik sama sekali. Orang-orang yang tulus tuh orang-orang yang diranting di MBC, tulus mengurusi NU tuh yang di situ. Karena nggak ada kepentingan, mereka nggak begitu digunakan juga dalam istilahnya, nggak begitu digunakan untuk kepentingan politik oleh beberapa elit politik mungkin kan, nggak begitu digunakan. Makanya mereka nggak ada iming-iming apa-apa. Orang-orang ranting MBC inilah yang benar-benar tulus mengurusi masalah amaliyah ubudiyahnya Nahdlatul Ulama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah. Sahabat AR News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih bagi kalian yang setia hadir di channel saya ya. Ngopi saya. Jadi MLB atau Muktamar Luar Biasa NU ini sebenarnya kemarin mau diadakan di bulan Agustus kalau nggak salah, itu sudah mulai ya, dan mau diadakan di Cirebon. Akan tetapi mungkin karena kalau di Cirebon ini di situ ada Usaba dan sebagainya, nanti jangan-jangan dipikir ini pengen kudeta atas dasar kedengkian atau mungkin iri dan lain sebagainya ya. Makanya mereka para tokoh-tokoh yang ingin atau yang ingin meluruskan tentang hitohnya NU atau tujuan dasarnya NU, kemudian lebih kepada untuk tenang, menahan diri dulu lah. Siapa tahu ada perubahan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk berbenah gitu kan. Akan tetapi makin lama nampaknya kok semakin arogan, semakin membabi buta lah, ibaratnya semakin apa ya, semakin carut marut gitu loh. Makanya akhirnya konsolidasi terus berjalan demi menghormati perubahan atau pergantian kepengurusan NU yang secara sah, yaitu di muktamar yang seperti biasa, sambil menunggu kira-kira bagaimana, adakah pembenahan diri di PBNU. Kan tapi kalau kita rasa sih kayaknya nggak mungkin akan ada pembenahan gitu, karena mereka merasa orang-orang yang punya kuasa di PBNU. Saya kasih tahu ya, NU tuh nggak bisa untuk kuasa-kuasaan gitu loh. Dia harus bersih beneran ya untuk memimpin NU, baik di tingkat MBC, PC, PW, itu harus benar-benar bersih. Jangan dicampur adukan dengan kepentingan politik. Ketika dicampur adukan dengan kepentingan politik, kepentingan pribadi, kepentingan kekuasaan, maka dengan sendirinya perilaku itu muncul yang kemudian justru perilaku itulah yang akan merendahkan diri mereka sendiri gitu loh. Dan contohnya udah ada seperti Mbah Yai Miftahul Akhyar, seperti halnya siapa ketum kita yaitu Gus Yahya, seakan-akan kan semacam kayak merendahkan gitu ya, merasa mereka itu berkuasa. Jadi ketika ada wacana MLB, mereka bukan kok berbenah, enggak gitu loh, bukan malah berbenah, kenapa ya kok ada wacana MLB ya, jangan-jangan ini ada yang salah gitu, bukan berbenah akan tapi mereka kayaknya malah jumawa. Dari dulu biasa itu MLB gitu kan, MLB itu dari dulu biasa digaungkan, tapi nggak pernah terbukti, nggak pernah ada di NU yang istilah MLB. Iya emang benar. Karena apa? Karena dulu tidak bersinggungan dengan khitoh NU, dalam artian tidak melenceng dari
dari koridornya NU gitu loh, kepemimpinannya nggak melenceng dari situ. Akan tetapi hanya sebatas di intern di struktural NU aja gitu kan. Tapi kalau ini kasusnya udah beda loh ya. Di kasusnya udah beda, ini udah merebak sampai ke akar rumput. Nah, kekuatan NU itu padahal adanya di akar rumput. Jadi jangan meremehkan akar rumput ketika dari mulai struktural, dari mulai MBC. Struktural NU ini yang paling banyak adalah MBC. Di bawah MBC ada lagi yaitu ranting yang mengurusi di tingkat desa. Dan MBC dan ranting inilah yang langsung bersentuhan dengan akar rumput. Makanya nggak bisa diremehkan kekuatan akar rumput ketika mereka sudah menyatu dengan pengurus ranting, kemudian pengurus MBC. Kemudian dari MBC sendiri mungkin nanti sudah merebak ke PJNU. Kalau sudah itu, sudah susah untuk dibendung. Karena apa? Karena yang merasakan ketidaknyamanan atas kepemimpinan itu adalah langsung akar rumput. Ketika sudah akar rumput yang bergerak, susah untuk dibendung. Gelombang akar rumput itu susah. Karena apa? Akar rumput itu tidak punya kepentingan apa-apa gitu loh ya. Jadi jangan remehkan akar rumput. Akar rumput itu nggak ada kepentingan politik sama sekali. Orang-orang yang tulus tuh orang-orang yang diranting di MBC, tulus mengurusi NU tuh yang di situ. Karena nggak ada kepentingan, mereka nggak begitu digunakan juga dalam istilahnya, nggak begitu digunakan untuk kepentingan politik oleh beberapa elit politik mungkin kan, nggak begitu digunakan. Makanya mereka nggak ada iming-iming apa-apa. Orang-orang ranting MBC inilah yang benar-benar tulus mengurusi masalah amaliyah ubudiyahnya Nahdlatul Ulama ya. Makanya mereka nggak bisa diremehkan. Ketika akar rumput sudah bergerak, maka akan menjadi gelombang yang sangat kuat, sangat dahsyat, yang bisa menghantam siapapun. Gitu loh ya. Jadi jangan kemudian ya secara ini ya, aku terangkan dulu ya ini. Emang secara prosedurnya untuk melakukan MLB atau pergantian itu ya, yang melakukan muktamar luar biasa itu hanya di struktural NU. Iya benar emang, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa warga Nahdien akar rumput ketika sudah bergerak, ketika sudah benar-benar geram dan bergerak, maka tidak menutup kemungkinan itu akan bersatu dengan yang namanya struktural NU di akar rumput. Struktural yang di akar rumput yaitu ranting dan MBC. Dan inilah yang akan menjadikan gelombang besar yang bisa menghantam siapa saja gitu loh. Jadi jangan diremehkan akar rumput, sekali lagi jangan remehkan akar rumput. Bahkan kemarin, ya Allah, kok bisa ya seorang ketum PBNU menganggap MLB itu suatu yang biasa, suatu yang nggak usah dibesar-besarkan, bahwa kan dianggapnya mungkin kiai-kiai yang bersuara tentang MLB itu dianggap kayak nyamuk gitu ya, nggak perlu ditanggapi. Nyamuk juga ibaratnya, nyamuk itu kan umurnya berapa hari sih gitu loh, maksudnya umurnya berapa hari sih, lagian juga berisiknya sampai seberapa sih orang nyamuk aja gitu loh. Tapi jangan diremehkan ya, ketika akar rumput sudah bergerak, sekali lagi jangan diremehkan, hati-hati. Seharusnya kalau menurut saya sebagai pemimpin yang bijaksana, ketika ada wacana MLB itu segera berbenah, ada apa? Ini ada yang salah pasti, ada apa ini gitu loh. Sementara Gus Yahya ini, kalau saya lihat ya, cara memimpinnya itu sedikit kayak apa ya, istilahnya kayak arogan gitulah, merasa berkuasa. Jadi saya cuma berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya teliti, menurut kajian saya di dalam NU itu jangan ibaratnya gini lah, ada istilah yang penting jadi duluan. Gampang kalau nanti sudah berkuasa tuh gampang. Nggak bisa, NU nggak bisa kayak gitu, beneran nggak bisa. NU itu ada walatnya. Jadi ketika kalian hatinya nggak bersih, maka ketika kalian menjadi pemimpin akan dipermalukan dengan diri kalian sendiri, dengan tingkah kalian sendiri, pasti itu.
Karena NU itu bukan organisasi yang ecek-ecek, yang abal-abal, benar-benar terlahir dari orang-orang yang alim, ya. Mbah Yai Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari sebagai muassis NU, ya. Beliau itu di belakangnya bukan orang sembarangan, dan Mbah Yai Hasyim Asy'ari sendiri itu menguasai atau hafal dengan kutubus sittah, ya. Ini bukan sembarang orang bisa gitu loh, bukan sembarang orang bisa hafal kutubus sittah, ya, kitab yang 6 yang hadis-hadis, kumpulan hadis itu, ya. Jadi bukan sembarangan orang yang bisa semacam itu gitu loh. Jadi ayo kita bareng-bareng untuk menjaga kerukunan, jangan mudah diadu domba, tetap kita solid, ya. Kita tidak ada niatan untuk ibaratnya apa ya, membenci, itu enggak ada. Benci terhadap personnya itu enggak. Kita hanya tidak suka dengan kebijakan-kebijakan yang jauh melenceng dari relnya NU atau dari koridornya NU, yang tidak melindungi kepada akar rumput itu, ya. Begitu aja lah, ya. Semoga video ini bisa menjadikan pencerahan, pemahaman buat kita. Untuk kalian yang mungkin komen-komen tentang masalah NU, ya pokoknya pahamilah video ini, insya Allah kalian akan tahu NU itu bagaimana gitu, ya. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi kalian semuanya. Ambil sisi baik dari apa yang saya sampaikan dan buang sisi buruk dari apa yang tersampaikan kepada kalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.